Selamat pagi dan berkah dalam Ibu Bapak, Saudara-saudari di dalam gereja, di dalam aula maupun di rumah. Selamat pagi, apa kabar? Baik, ya, kita bersyukur karena kebangkitan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, pasti kita semua atau setidak-tidaknya di antara kita pernah mengalami yang namanya kehilangan. Ya, kehilangan yang ringan sampai kehilangan yang berat. Kehilangan anak-anak di sekolah, kehilangan bolpen atau pensil, penghapus. Seorang istri kehilangan suami, ditinggal meninggal. Ya, kehilangan. Kira-kira ketika kita mengalami kehilangan, apa yang terjadi dalam diri kita? Yang pertama pasti kita bingung. Kedua, gelisah. Ketiga, mungkin hampir-hampir putus asa. Apa yang harus kita buat? Seorang istri ditinggal suami, tiba-tiba, padahal istrinya juga tidak bekerja, harus menghidupi 4 orang anak, menghidupi mertua, menghidupi orang tua, belum lagi ada keponakan. Ya, putus asa karena kehilangan tulang punggung pencari nafkah. Saudara-saudaraku yang terkasih, hal yang sama juga dialami oleh murid-murid Yesus. Yang pertama-tama tadi adalah para wanita, antara lain Maria Magdalena. Bagaimana mereka itu kehilangan Yesus. Ada perumpamaan dalam hidup kita sehari-hari, sudah jatuh, ketiban atau tertimpa tangga, ya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Dan itu persis yang dialami para murid. Sudah ditinggal kematian Yesus, sekarang jenazah Yesus juga hilang, ya. Jadi mereka kehilangan 2 kali. Tetapi kita lihat bagaimana cara mereka mengatasi rasa kehilangan tadi. Yang pertama-tama adalah yang menarik dalam Injil hari ini dikatakan mereka berlari. Tentu kata berlari bukan sekedar harafiah, mereka memang berlari mencari murid yang lain, ya, mencari pertolongan atau mencari berita di mana jenazah Yesus diletakkan. Kata berlari ini menarik karena kalau mereka tidak berlari, mereka hanya menangis saja. Mereka hanya sedih di dalam makam. Sama juga ketika Yesus wafat, ya. Seakan-akan semua menjadi gelap, ya. Tadi malam kita merayakan malam Paskah, dilambangkan dengan kegelapan, ya. Lalu kemudian muncul cahaya. Dalam gelap kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan bebas. Kita mau berjalan, kita harus hati-hati dalam kegelapan. Jangan-jangan kita terantuk batu atau kita nyemplung di got, parit, ya. Dalam gelap segala sesuatu terbatas, gerak-gerik kita. Tetapi ketika ada terang, secercah, setitik terang, ya, yang dilambangkan dengan cahaya Kristus, ya, lilin Paskah dinyalakan, maka di situ orang bisa bergerak perlahan demi perlahan. Dan akhirnya ketika cahaya Kristus itu dimiliki oleh banyak orang, maka cahaya itu semakin terang dan membuat gerakannya juga semakin bebas. Demikian juga para murid ketika mereka mengalami kegelapan hidup karena ditinggal Yesus dan bahkan jenazah Yesus diambil orang atau hilang menurut mereka. Mereka tidak tinggal diam dalam kegelapan hidup mereka, tetapi ada inisiatif, ya, ada inovatif yang mereka lakukan. Tadi mereka berlari, ya. Demikian juga contoh pertama yang saya berikan tadi, ketika anak-anak di sekolah, ya, sebelum masa pandemi, kehilangan pensil, kehilangan bolpen, ya, kehilangan penghapus. Apa yang dilakukan? Hanya diam, padahal sedang ulangan atau ketinggalan pensilnya, kotak pensilnya. Hanya diam, membiarkan tidak mengerjakan soal-soal ulangan,
maka harus ada gerakan. Gerakannya apa? Inisiatif, meminta pertolongan kepada pengawas atau kepada guru, atau bahkan mungkin meminjam pada teman. Itu suatu cara, ya. Jadi berkreatif. Bagaimana mengatasi kegelapan tadi supaya ada jalan keluar, supaya ada solusi yang bisa kita tempuh. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga dalam kehidupan kita secara umum, bagaimana kegelapan-kegelapan hidup juga senantiasa menghantui dan bahkan menghampiri kehidupan kita. Pada masa pandemi ini, banyak orang kehilangan mata pencarian, ya, yang tadinya berjualan sekarang harus tutup beberapa waktu. Kalau saya melayani misa ke kapel-kapel, biasanya di pinggir-pinggir kota itu banyak orang berjualan. Ya, ketika saya lewat hampir 1 tahun ini, ya, tempat jualannya itu sudah berdebu, bahkan tulisan jualannya itu sudah hampir tidak kelihatan karena tertutup debu, karena juga tutup warung itu. Apa yang dilakukan? Kalau cuma diam, maka tidak ada penghasilan tambahan. Maka tadi harus ada gerakan-gerakan. Umpamanya apa? Umpamanya gerakan. Sekarang ada yang namanya pasar online, ya, dipasarkan secara online, ditawarkan. Dan beberapa umat saya lihat juga demikian. Ketika tidak ada kegiatan-kegiatan offline atau tatap muka, maka tadi usaha-usahanya juga dilakukan secara online. Ini semua adalah berlari, gerakan, supaya ada perubahan dengan gerakan itu. Kalau kita tidak bergerak, maka hanya kita tinggal tetap diam dalam kegelapan itu. Maka sekarang intinya adalah bagaimana mengubah kegelapan itu menjadi terang. Kristus telah memberikan terang kepada kita. Maka sekarang terang yang sudah kita terima, bagaimana terang itu bercahaya, ya. Bahkan mungkin terang yang kecil tadi bercahaya. Bahkan lagi bisa membagikan cahaya itu. Kalau kita sering mendengar, kita berbagi berkat, kita berbagi kasih. Sekarang dalam masa Paskah, kita berbagi terang, ya, terang Kristus yang telah kita terima kepada orang-orang lain. Terang itu macam-macam bentuknya, ya. Ketika orang mengalami kebuntuan dalam hidup, kita memberikan terang, memberikan inspirasi supaya kegelapan hidup itu bisa diubah menjadi harapan, ya. Menjadi pengharapan yang sungguh membuat orang bisa melanjutkan kehidupan. Kalau tinggal tetap dalam kegelapan, maka tidak ada sesuatu yang bisa dibuat. Akhirnya orang sampai pada keputusasaan. Ketika orang mengalami keputusasaan, maka orang biasanya mengambil jalan pintas. Dan itu sebetulnya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka Tuhan ingin ketika mereka ditinggalkan, mereka diharapkan berinovasi, mereka kreatif, mereka bergerak supaya ada perubahan-perubahan. Dan betul saja ketika mereka ditinggal Yesus, mereka mulai berani walaupun ada rasa takut, ya. Nanti dalam Kisah Para Rasul kita membaca bagaimana dikatakan tiap-tiap hari mereka berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Mereka berani walaupun takut, ya. Seperti sekarang ini situasi kita. Sekarang ini masih pandemi COVID-19. Tapi kita berani untuk misa secara offline walaupun tidak dalam jumlah yang besar. Nah, keberanian itu karena apa? Keberanian itu karena kita yakin bahwa di dalam keberanian itu ada pertolongan Tuhan, ada rahmat yang diberikan Tuhan, ada terang yang kita terima, sehingga membuat kita berani untuk misa secara offline. Oleh karena itu, kita juga perlu sedikit takut. Artinya, takut itu bukan takut yang negatif. Takut dalam arti berhati-hati, ya, menjaga protokol kesehatan dan lain sebagainya. Demikian juga di hal-hal kehidupan yang lain. Bagaimana kita mulai berani berinteraksi dengan orang-orang lain, dengan sesama kita. Hal yang jangan dilupakan adalah bahwa setiap orang itu memerlukan afeksi, kehangatan, perjumpaan.
maka perjumpaan itu menjadi penting. Ya, kalau kita sudah lama tidak pernah berjumpa dengan orang, maka ketika berjumpa dengan orang kita merasa takut, merasa risih. Coba saja bisa dites misalnya. Kita mempunyai anak, ya. Kalau anak-anak kita selama beberapa tahun di rumah saja tidak pernah ketemu orang lain, tidak pernah ketemu temannya, ya, bayi misalnya, atau balita, maka ketika ketemu orang, anak itu akan merasa takut. Ya. Oleh karena itu, setahap demi setahap kita mulai berani, tetapi juga bukan berani nekat, berani bertanggung jawab, berani dengan perhitungan, berani karena kita sudah mengukur bagaimana supaya keberanian kita itu jangan menimbulkan bahaya, keberanian kita jangan menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita bersama. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kehilangan yang dialami oleh para murid, kehilangan yang dialami oleh kita atau saudara-saudara kita bisa diubah dengan sebuah pengharapan, yaitu terang. Asal kita tadi mau bergerak, kita mau berlari seperti para murid. Berlari dalam tanda petik, artinya kita mengusahakan, mengubah segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, maka kita bekerja sama dengan banyak orang. Maria Magdalena bekerja sama dengan murid-murid yang lain. Maka mereka saling meneguhkan, mereka saling memberikan inspirasi, sehingga rasa kehilangan itu akhirnya berubah menjadi sebuah pengharapan. Demikian juga dalam kehidupan kita, kalau kita mau bekerja sama, bukan saja mengatasi kesulitan kita sendiri, maka kita mendapatkan pertolongan yang mungkin tidak kita sangka-sangka. Pertolongan itu akan terjadi atau terwujud di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita melanjutkan kehidupan kita, pengharapan kita, dan kita menumbuhkan iman yang kokoh, karena kita bersatu dengan Kristus, dan akhirnya kita boleh berbuah dalam kasih. Tuhan memberkati. Amin. Selamat sore dan berkah dalam saudara-saudaraku yang terkasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, rupa-rupanya makan bersama itu menjadi penting sekali dalam hidup kita, terutama juga dalam keluarga. Maka kebiasaan makan bersama itu menjadi suatu tradisi yang bagus, bahkan itu sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Ya. Ekaristi yang kita rayakan hari ini atau saat ini, zaman ini, itu dimulai dari zaman Perjanjian Lama. Ya. Diawali dengan hal yang sederhana. Dalam keluarga, bapak keluarga duduk bersama dengan anggota keluarga, dan bahkan juga mungkin dengan tetangga-tetangga terdekat, lalu kemudian mereka makan bersama. Tugas bapak keluarga adalah memecah-mecahkan roti, membagi-bagi roti untuk dibagikan kepada semua yang hadir dalam makan bersama itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, 3 bacaan hari ini juga berbicara hal yang sama, berbicara tentang makan. Ya. Para murid menyadari bahwa Yesus bangkit setelah mereka makan bersama. Bahkan dikatakan ketika mereka makan bersama, ia memecah-mecahkan roti. Demikian juga bacaan kedua tadi dikatakan, hendaklah kita meninggalkan ragi yang lama dan menggunakan ragi yang baru. Dalam bacaan Injil demikian juga. Mereka tidak tahu bahwa Yesus hadir. Tetapi ketika mereka tiba di rumah dan makan bersama, barulah mereka tersadar bahwa itulah Yesus. Dan inilah pentingnya yang saya katakan tadi. Sepele tetapi itu menjadi penting, terutama dalam keluarga-keluarga, bagaimana kebiasaan makan bersama itu menjadi penting. Bukan saja di keluarga, kami di pastoran, juga mungkin para suster, pasti itu ya, di susteran selalu makan bersama. Bukan sekedar makan,
lalu selesai pergi. Ada banyak hal yang terjadi biasanya di meja makan. Kalau kami di pastoran, setidak-tidaknya menjadi tradisi pagi dan siang kami makan bersama. Supaya apa? Supaya di sana ada terjadi pembicaraan. Sehingga pastoran tidak seperti kos-kosan. Satu makan, satu pergi, satu datang, satu pulang, satu pergi. Tidak seperti itu. Walaupun banyak tugas, tetapi tetap kita mengusahakan hidup bersama, saling menyapa, mengungkapkan segala sesuatu. Maka meja makan itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang memberikan pengharapan. Ya, kita bercerita, mengungkapkan segala sesuatu di meja makan. Dan akhirnya kita menemukan inspirasi, kita menemukan solusi ketika kita menghadapi kendala-kendala, kita menghadapi masalah-masalah, kita bercerita dengan orang-orang semeja makan. Dengan demikian, maka kita dikuatkan kembali. Selain makanan jasmani itu juga menguatkan tubuh kita, tetapi makanan rohani tadi, ya, kekuatan doa dan sebagainya. Maka Ekaristi yang kita rayakan itu juga mesti membuat kita tadi terbuka hati kita, terbuka untuk berbagai macam situasi dan keadaan di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, boleh jadi, ya, saudara-saudara kita yang perutnya masih lapar, mereka tidak bisa berdoa, mereka tidak bisa pergi merayakan Ekaristi karena perutnya masih lapar. Artinya apa? Artinya mereka masih bergulat dengan kehidupan mereka, mencari nafkah, berpikir, berjuang, dan sebagainya. Sehingga mereka tidak sempat lagi berdoa, apalagi hidup bersama sebagai anggota lingkungan dan sebagainya. Maka bagaimana sekarang caranya supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita? Nah, maka inspirasi dari Ekaristi itulah yang kita gunakan. Tadi yang saya katakan, dalam perjanjian lama, bapak keluarga memegang roti, mengucap syukur, lalu membagi-bagi roti itu kepada seluruh anggota yang hadir. Demikian juga, kalau kita selalu merayakan Ekaristi, maka diharapkan kita juga membagi roti Ekaristi itu dalam diri kita kepada orang-orang di sekitar kita, supaya mereka juga merasakan roti yang sama, mereka mendapatkan kekuatan yang sama dari apa yang kita terima. Itulah yang disebut dengan kebangkitan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paskah identik dengan gelap dan terang. Selama 40 hari kita berpuasa dan berpantang menghadapi keprihatinan hidup kita sendiri maupun hidup orang lain. Istilahnya kita merenungkan kegelapan kita, kegelapan hidup kita, entah itu dosa, kelemahan-kelemahan diri kita, ketidakharmonisan dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bersama, dalam hidup bermasyarakat. Maka kita olah tadi supaya selama 40 hari ini kita menemukan solusi, menemukan titik terang. Dan pada perayaan Paskah, pada hari raya Paskah ini, Tuhan telah memberikan cahayanya, memberikan terang. Di dalam gelap tentu kita memiliki keterbatasan untuk bergerak. Bayangkan kalau kita berada di dalam sebuah ruangan yang gelap, mau bergerak saja sulit, ya, mau berdiri kita takut kalau nanti tersandung meja atau kursi, apalagi sampai berjalan di ruangan yang gelap. Maka dengan tertati-tati kita harus mencari sinar, mencari terang supaya menolong kita untuk melakukan suatu kegiatan. Lilin Paskah yang tadi malam dinyalakan, ya, hanya setitik, melambangkan bagaimana di dalam kegelapan itu ada setitik cahaya yang menerangi dunia. Ada begitu banyak dosa, pelanggaran di dunia, kehidupan manusia yang terpuruk, tetapi rahmat Allah itu diberikan kepada kita, cahaya Kristus dibagikan kepada kita. Kalau kita sering mendengar, ya, istilah berbagi berkat, berbagi kasih, sekarang berbagi cahaya.
Apa artinya berbagi cahaya? Tuhan telah menghapus dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Kita dijadikan anak-anak terang, dijadikan manusia cahaya yang bisa dilihat oleh yang lain. Maka cahaya itu harus berdaya guna kepada orang lain, bukan saja mencahayai diri kita sendiri, menerangi diri kita sendiri, tetapi juga harus mampu menerangi hidup orang lain, walaupun mungkin cahaya kita itu kecil saja tadi, seperti nyala sebuah lilin. Tetapi kalau nyala lilin-lilin tadi bersamaan nyala, maka juga akan memberi terang yang lebih luas lagi. Dari satu lilin, titik cahaya lilin tadi, maka kalau kita bagikan cahaya itu menerangi seluruh ruangan, seluruh kehidupan kita, ruang-ruang hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, maka Paskah adalah berbagi cahaya kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita. Bagaimana kita melihat keprihatinan-keprihatinan, lapar, orang yang banyak kelaparan, orang yang banyak persoalan-persoalan dalam hidup, orang yang haus akan kebenaran, haus akan keadilan, haus akan cinta kasih. Bagaimana cahaya terang kehidupan kita itu kita sinari kepada mereka supaya mereka memperoleh kekuatan. Itulah Paskah bagi kita. Maka tadi dimulai dari hal-hal yang fisik, hal-hal yang lahiriah, makan bersama memberikan kekuatan pada kita, sampai tadi makan roti Ekaristi, sehingga akhirnya kita menjadi manusia Ekaristis. Manusia Ekaristis artinya manusia yang bergantung, bersatu dengan pokok kehidupan kita, yaitu Kristus. Kalau kita bersatu dengan pokok kehidupan kita, maka kita selalu diberi sumber kehidupan dan kita tidak pernah kekurangan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itulah yang berbuah di dalam kehidupan. Itulah yang disebut dengan manusia Ekaristis, manusia yang memperoleh terang cahaya Kristus dan dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya, pada keluarga, pada orang-orang yang dekat dengan kita maupun yang jauh, sehingga mereka tadi menerima terang itu dan akhirnya mereka juga memperoleh kekuatan yang baru. Maka marilah saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hari raya Paskah ini kita memulai sesuatu yang baru, perubahan-perubahan dalam hidup kita. Maka seperti bacaan tadi pagi, bagaimana Maria Magdalena bergerak, lari ketika tidak mendapati jenazah Yesus di makam. Tidak hanya diam, tidak hanya menangis, tetapi justru Maria Magdalena berlari. Artinya Maria Magdalena bergerak menjumpai murid-murid yang lain. Dan dalam kebersamaan itulah akhirnya mereka tahu bahwa Yesus bangkit dan mereka tidak sedih lagi karena tadi dikuatkan oleh murid-murid yang lain. Maka kita juga menjadi murid-murid yang lain yang menguatkan orang-orang yang datang kepada kita. Maka itulah terang kehidupan, itulah kebangkitan, dan itulah Paskah bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.